Ih, jelly dibikin kelapa muda. Ini tuh seger, rame terus loh di beranda. Oh, itu enak banget, bikin aja. Bahan pertama adalah jelly rasa kelapa. Tambahkan gula, tambahkan air, dan tambahkan santan kelapa. Ini tuh gampang bikinnya guys, cuman sor-sor aja gitu. Direbus, diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, tuang di wadah, diamkan sampai adem. Tahap selanjutnya, jelly rasa cincau. Enaknya pakai jelly tuh gampang bikinnya. Dicari di minimarket, di warung-warung terdekat juga banyak banget. Rasanya udah pasti enak, Jelly cincau dikasih gula dan air doang. Setelah udah mendidih, tuang menunggu sampai kesat. Sambil menunggu, aku iris buah-buahan dulu, yaitu buah alpukat dan buah nangka. Nah, semua jelly udah kesat. Ini yang jelly kelapa muda loh. Persis kelapa muda asli, aromanya wangi. Seger banget gitu. Yang jelly cincau juga guys, hasilnya tuh glowing banget tuh Lanjut kita iris-iris kecil-kecil aja. Dan semua tuang-tuangin ke mangkok gede. Semua jelly masuk, alpukat masuk, nangka masuk. Dan gak ketinggalan juga butiran-butiran bubur mutiara merah ini. Untuk menambah kelezatan es teler sultan ini Aku tambahin lagi jelly kelapa muda, susu evaporasi, dan susu kental manis. Aduk-aduk sampai merata hingga ngiler. Tenggorokan udah kedat-kedut. Masukin es batu dulu di gelas. Dan masukin es telernya. Hingga kelihatan lezat dan bergizi banget, Tuh, begitu menggodanya. Aduk-aduk, masukin aja ke mulut mungil. Seger, enak banget. Bener-bener ini bikin dalgona ya? Tapi digosok-gosok pakai apaan itu? Iya beneran bikin dalgona. Oh, pakai saringan kecil banget. Tapi bagus banget loh hasilnya. Iya itu enak banget. Bikin aja. Langsung aja tuangin kopinya, gulanya, dan air hangat. Ini semua takarannya 1:1 ya, Nah, aku juga pakai saringan kecil banget. Langsung gosok-gosok aja sampai pinggang linu, sampai berubah warna dari hitam sampai coklat, hingga sampai berbentuk krim seperti ini, Tuangin es batu, tuangin susu, lalu tuangin dalgonanya. Ini tuh udah pasti enak banget deh. Dalgonanya kental banget, nggak bisa tenggelam, ngambang aja di cuaca yang panasnya marong-marong. Emang pas banget minum susu dalgona ini, ukuran jumbo ini kalau beli di kafe berapa duit ya? Di seruput tuh bener-bener maces sampai tenggorokan, kerongkongan, dan lak-lakan. Bener-bener enak. Semangka. Oh, dibikin apa lagi nih serutan semangka? Kayaknya seger banget itu. Lezat banget, bikin aja. Langsung aja aku belah semangkanya, Aku belah-belah jadi kayak merucut begini. Aku coba bikin 2 potong aja lah ya. Biar nggak sumpak banget, biji-bijinya aku buang-buangin. Nah, udah bersih kan ya. Langsung aja aku taruh di freezer. Ini aku taruh di freezer 2 hari 2 malam loh. Nah, aku siapin bahan-bahan serutnya. Masih biasa aku pakai serutan keju. Semangka beku kita serut. Serutannya cukup buat segelas aja. Aku pakai gelas yang jumbo aja. Serutan semangka kita keruk lalu taruh di dalam gelas. Masukkan juga es batu. Ini tuh intinya bikin yang seger gitu, guys. Aku pakai jeruk nipis, aku belah 2 aja. Lanjut diperes-peres di sini, Tahap berikutnya tuangkan soda. Di sini aku pakai Sprite, guys. Aduk-aduk sampai merata dulu. Nah, ini udah jadi, tinggal kasih perintilan-perintilan aja. Tambahin potongan jeruk nipisnya sedikit. Nah, siap dinikmatin. Tanpa babi bu, masukin aja ke mulut mungil. Seger banget. Tapi asem. Tapi pas banget kalau diminum di cuaca yang panasnya marong-marong ini, nostalgia lagi, popping boba semangka. Kangen banget sama meletus-meletusnya. Tuh kan, trot. Bikin lagi ya. Belah semangkanya miring. Tapi merah banget loh. Kira-kira ini gagal nggak? Atau lupa nggak ini? Kayaknya udah 5 abad ya nggak nengok-nengokin boba semangka ini. Air semangka hasil blenderan dapat 250 ml. Nah, siapin bubuk alginat dan laknatnya. 250 ml berarti alginatnya 3 gram. Masukin semua jadi satu lalu di blender lagi. Diamkan, taruh di kulkas. Aku dari pagi belum sarapan loh, guys. Menunya itu sosis Kenjel singles original. Iris dikit-dikit, lelehkan margarin, dan ceplokkan telur di sampingnya, Nah, sosis panggang di sampingnya. Nah, matang semuanya, kita sarapan deh. Tambahin sambal biar ada semangat-semangatnya. Dan siap untuk mengisi perut. Nasi anget, telur anget, sosis anget. Masukin ke mulut mungil itu, sahduh banget. Sarapan double protein hanya 11.000. Ini bisa kok buat bekal anak sekolah. Ini sosisnya juga bisa dimakan langsung loh. Jadi ready to eat gitu. Makan begini aja tuh udah enak banget, guys. Bunda-bunda juga harus coba deh di rumah. Masak simple tapi enak banget, Oke, lanjut ke popping boba semangka, Untuk mencampurkan bubuk laknat,
Airnya juga 250 ml lagi. Dan bubuk laknatnya 3 gram. Adonan semangka juga udah kental, buang busa-busa yang di atasnya. Lanjut kita cetak-cetak bikin boba. Emang agak jelek dulu sih guys, tapi lama-lama ntar bagus loh. Harus telaten dikit demi sedikit. Tuh, lama-lama banyak kan tuh. Coba disaring tuh. Ih, bagus banget tuh guys tuh. Kayak mutiara. Coba dipencet, cerot. Nah, abis ini kita bilas-bilas, kita cuci lagi. Jadi kayak bau-bau bubuk laknatnya tuh hilang. Taruh lagi di dalam semangka yang udah dibersihin. Ini tuh bener-bener bagus banget tuh. Cerot. Coba icip-icipin masuk ke mulut mungil. Enak loh. Apaan ini? Diserut-serut. Ditambahin apa itu, susu ya? Enak banget itu, seger. Bikin aja. Langsung aku siap-siapin buah-buahannya, Ada melon hijau, melon oranye, dan semangka merah. Pertama melon hijau kita belah. Jelek banget melon hijaunya. Langsung aku kopet-kopet aja kulitnya. Lanjut ke melon oranye. Melon oranye cakep banget loh. Lanjut ke semangka aja. Semangkanya begini juga. Kopet-kopet juga kulitnya. Nah, udah jadi langsung aja taruh di freezer. Aku di freezer sekitar 3 harian gitulah. Lanjut kita siap-siapkan aja alat-alatnya. Lalu kita serut-serut begini aja, Diparut-parut menggunakan parutan keju. Dari melon oranye ganti melon hijau. Terus diparut-parut sampai tangan kram. Lanjut ke semangka merah. Parut-parut sampai tangan kram. Karena masih terasa dingin buah-buahan ini, Setelah udah menggunung, kita buang-buangin biji-biji semangkanya. Sebelum peres jeruk lemon tuh, lupa ngevideoin nuangin susu kental manis ini, guys nih. Ini tuh udah dikasih susu kental manis, guys ya. Ini tuh enaknya makanya di cuaca yang panasnya marong-marong gitu, Masukin ke mulut mungil tuh, lumayan enak loh. Seger banget asli. Cuman agak linu karena dingin itu, guys. Dicoba yuk di rumah. Mbak Bung Bung ini bikin minuman apa ya? Soda tom yum. Soda tom yum katanya. Isinya bumbu dapur semua loh. Katanya seger itu ya. Enak itu, bikin aja. Aku udah siap-siapin bahan-bahannya, Ini bahan-bahannya udah saya cuci semua. Pertama lengkuas kita iris tipis-tipis aja. Jeruk tipis kita iris-iris begini. Cabai merah kita tusuk-tusuk. Cabai ceplik juga kita tusuk-tusuk. Pertama kita masukin es batu dulu. Terus masukin cabai merahnya. Masukin cabai rawitnya. Bawang putih masuk. Bawang merah masuk. Lengkuas masuk. Jeruk nipis masuk. Daun jeruk masuk. Dan batang serai masuk. Lanjut ke tahap soda. Masukin semuanya. Setelah soda peresin jeruk nipis, Diamkan dulu biar bumbu-bumbunya berlarut. Lanjut kocok-kocok lah ya. Aduk-aduk biar bumbunya meresap. Tuang, lanjut kita icip-icip, sodanya masih merupus-merupus loh. Lanjut icip-icipin aja, masukin ke mulut mungil. Rasanya kayak kencing monyet. Ini bumbunya udah terlalu menyatu ini. Tapi ini kayaknya sehat, seger gitu deh. Coba lagi, lewat ke tenggorokan tuh. Churros gede-gede banget loh. Enak banget ini. Sumpah, ini bikin ngiler banget loh. Ini bikinnya gampang banget sih, kecil liwil-liwil. Dicocolin begitu tuh, enak banget. Bikin aja. Lanjut aku siapin aja bahan-bahannya. Lelehin coklat, masukin gula, air, margarin. Api normal aja, lalu aduk-aduk sampai meleleh. Tambahkan tepung terigu dengan sesuai ukuran. Aduk-aduk hingga sampai menjadi adonan. Angkat lalu pindahkan tempat lagi. Kocokkan 1 butir telur dan tuang sedikit demi sedikit. Karena kalau ditublak begitu bisa jadi lembek adonannya, Nah, segini cukup. Nah, biar nggak lengket kita oleskan minyak plastiknya. Lalu adonan tuang di sini. Potong ujungnya sedikit. Ini kurang lebar di teflon tuh, jadi pindahin ke kuali wajan. Jadi enak tuh, tinggal pretet-pretetin, potong-potong aja walaupun nggak lurus. Tuh gampang tuh kan bikinnya, tinggal kongsreng-kangsreng aja. Nunggu warnanya sampai golden brown. Tuh kan bentukannya bagus. Nah, aku coklatnya ini keenceran ini. Tapi nggak apa-apa lah, kayaknya enak banget ini. Ya udah, masukin aja ke mulut mungil. Gampang bikinnya. Kalian bisa coba deh di rumah. Dan ini bener-bener enak. Rame banget lewat di beranda. Ini bolu ketan hitam katanya. Oh, pada lumer. Bikin aja, enak ini. Langsung siap-siapin bahannya aja, Ceplokan beberapa butir telur. Masukin gula pasir yang banyak aja biar manis. Nah, setelah udah di mixer, tambahin vanila bubuk dan SP. Lanjut mixer lagi biar merata banget sampai putih begini, Nah, tepung ketan hitamnya kita ayak aja biar nggak menggumpal. Tambahin santan dan margarin cair. Lanjut mixer lagi sampai bener-bener mencampur baur, Nah, setelah udah mencampur, kita tuangkan separohnya di loyang. Ini separoh aja yang kita tuangkan, Lanjut dikukus sekitar 15 menit. Sambil menunggu bolunya matang, kita bikin lumer-lumer kejunya itu, Aku pakai 2 balok keju oles dan susu kental manis. Lanjut diaduk-aduk aja begini hingga menjadi tekstur seperti ini,
Tuangkan di plastik yang segitiga. Nah, baru yang dikukus udah mateng. Lanjut kita tengahnya kita bikin joglangan seperti ini. Maksudnya buat naruh kejunya nanti. Keju kita pletetin aja di lubang-lubang yang joglang itu. Nah, seperti ini. Lanjut ditimpa lagi dengan sisa adonan bolu tadi sampai merapat, jangan sampai bolong. Kita ketrok-ketrok supaya padat. Lanjut dikukus lagi. Aku kukus sekitar 15 menit lagi. Nah, udah mateng, guys. Ademkan sejenak. Lalu kita toblak begini aja, merosot sendiri. Dibuka aja. Wow, keren banget loh. Nggak sabar pengen nyicipin. Potong-potong begini aja Dan ternyata wow, lumer banget. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini bener-bener enak banget, Bugis mandi lagi. Ini tuh enak banget loh, Dicowel pakai bubur sumsum. Widih, enak banget. Aku kemarin nyoba bikin malah gagal pada lengket, sialan. Tapi aku mau bikin lagi aja, dengan metode yang baru. Aku udah siapin parut dan kelapa, gula aren, daun pandannya udah aku blender, dan gula aren udah aku potong tipis-tipis, Masukin aja semuanya, tambahin garam aja sedikit dan daun pandan. Lanjut dikongsrang-kangsrang aja sampai gula arennya mencair hingga berbentuk rengginang seperti ini, Cuci tangan dulu, lalu aku cetak-cetak gula wajibnya seperti ini aja. Nah, biar keras dan gak lodoh kayak kemarin lagi, aku taruh di kulkas saja. Lanjut tahap kedua, bikin adonannya. Tepung tapioka 200 gram, tepung ketan putih 30 gram, margarin, tambahin gula sedikit, garam sedikit, lalu tuangkan air pandannya, terus diulen-ulenin bener-bener sampai berbentuk adonan seperti ini aja, Lanjut kita cetak-cetak lagi. Kita bikin lubang begini aja, masukin bola wajibnya ke tengahnya, tutup lagi, lalu dibunder-bunder. Nah, begini nih, tuh, bagus. Nah, biar hasilnya nggak lodoh kayak kemarin lagi, kita taruh lagi di kulkas, biar keras. Kurasa ini bakalan berhasil. Tuh kan keras tuh, guys. Daun pisang diolesin minyak, dilangseng. Lanjut kita kukus sampai mateng. Ini lama loh, aku ngukusnya sampai 1 jam loh. Aku bikin bubur sumsumnya, tepung beras dan tepung maizena, santan kelapa, garam sedikit, daun pandan dan air. Nah, jadi teksturnya seperti inilah. Nah, bugis mandi udah matang. Lanjut kita plating di mangkok aja. Widih, cantik banget loh. Taruh-taruh aja di atas bubur sumsumnya begini ya kali ya. Wow. Dibelah bugis mandinya. Tapi mateng kan ya, dikukusnya sampai 1 jam loh. Enak. Tapi bener mateng kok tuh. Masukin lagi ke mulut. Enak banget. Makanan apa ini? Terong. Oh, prosesnya begini ya. Pakai kentang. Menggoda banget, kelihatannya enak gitu. Bikin aja enak gitu. Langsung aja siapin kentang sama terongnya, Terong ungu yang jumbo ini kita belah jadi 2 aja, Lanjut dikisrik-kisrik, diiris-iris begini aja. Setelah udah diiris-iris begini, lalu kita kerok lagi hingga berbentuk lobang joglang begini aja, coy. Lanjut direndam aja biar nggak kelihatan hitam banget. Lanjut kentang kopet-kopet, potong-potong begini aja. Cuci yang bersih lalu dikukus sekitar 10 menit aja. Setelah udah matang lalu kita bejak begini aja, Lanjut ke terong. Terong masukin saus bolognese. Diratakan saus bolognesnya, masukin kentangnya, lalu pipih-pipihkan sampai merata, disemen sampai halus. Kerik-kerik pakai garpu kayak video tadi. Lanjut di oven dikira-kira aja aku sih. Suhu dan durasinya atur aja. Nah, udah jadi tuh kan. Taburkan dengan bubuk nori. Ini tuh enak apa kagak sih sebenarnya ya? Kalau lihat video pertama sih kelihatannya menggoda. Langsung aja cowel aja masukin ke mulut mungil. Alah, rasanya biasa aja,